Dan ini yang menjadi suatu, ya kita bisa sebut realitas kejamnya ya teman-teman. Jadi digitalisasi itu tuh tidak otomatis membuat birokrasi itu bersih gitu ya teman-teman ya, itu yang jadi poinnya. Jadi digitalisasi itu tuh sebenarnya ya bisa banget sekedar memindahkan korupsi ke lapisan yang lebih nggak kelihatan lagi gitu. Dan ya korupsi itu ya dulu tuh kan meninggalkan jejak mungkin di atas kertas gitu ya teman-teman ya. Ya sekarang itu namanya korupsi bisa banget bersembunyi di balik suatu workflow yang terlihatnya tuh normal gitu ya teman-teman. Di negara yang semakin digital, ya kekuasaan itu tidak hanya berada pada orang yang membuat aturan gitu ya teman-teman ya. Kekuasaan itu juga berada pada orang yang bisa mengendalikan field di database gitu loh. Oke, jumpa lagi dengan saya Beken Magang, saya Humble and keep the excitement to learn, can you be intern. Oke, jadi di video kali ini kita masih di salah satu series di channel saya, itu adalah realitas teknologi. Dan pada episode kali ini, saya tuh pengen ngajakin teman-teman buat ngobrolin ya. Dalam negara yang semakin digital gitu teman-teman ya, keputusan itu kan tidak hanya hidup di atas kertas gitu loh. Dia juga hidup di dalam apa? Di dalam data. Nah, di situ yang jadi poinnya gitu ya teman-teman ya. Maka ketika akses sebuah sistem itu tuh bisa diperdagangkan, nah yang rusak itu ya bukan sekedar uang negara aja gitu, tapi integritas dari negara. Di era digital gitu kan, berarti yang bisa dicuri itu dari negara tuh bukan hanya sekedar anggaran gitu, tapi juga akses gitu ya teman-teman ya. Dan mungkin ya inilah bentuk ya salah satu ya jenis korupsi yang lebih modern gitu ya teman-teman ya. Jadi bukan mencuri uang dari sistem gitu kan, tapi ya mencuri kekuasaan gitu loh untuk mengendalikan sistem. Jadi gimana pembahasannya? Simak video ini sampai habis, dan biar gak banyak cincong, kita langsung aja let's get it on. Please like, share, comment, and subscribe. Oke, jadi yang pertama gini ya teman-teman, dalam birokrasi lama gitu ya, ya kekuasaan itu kan sering terlihat di meja pejabat lah, mungkin gampangannya seperti itu gambarannya teman-teman ya. Jadi ada map dokumen gitu ya, terus juga ada tanda tangan, ada cap, ada loket gitu kan, dan ada ya orang-orang yang bisa mempercepat ataupun memperlambat proses gitu ya. Tapi ya ketika birokrasi itu masuk ke dalam sistem digital, ya kekuasaan itu sebenarnya nggak hilang gitu loh. Dia tuh cuma berpindah bentuk aja gitu ya teman-teman ya. Jadi kekuasaan sekarang itu hidup di status lah, mudahnya seperti itu. Jadi kayak misalnya pending, approve, terus juga rejected, verified, terus juga ya mungkin blacklisted gitu kan, sampai ya mungkin prioritize gitu ya teman-teman ya. Nah, satu perubahan status itu tuh bisa banget mengubah ya nasib seseorang gitu loh teman-teman ya. Ya misalnya kayak seseorang itu bisa mendapatkan izin tinggal gitu kan, seorang itu bisa melewati pemeriksaan, seseorang itu bisa memperoleh ya akses dan layanan gitu ya teman-teman ya. Dan juga misalnya seorang tuh bisa dianggap ya memenuhi syarat gitu lah ya teman-teman ya. Bahkan ya seorang tuh bisa diprioritaskan lah, kira-kira seperti itu. Nah, disinilah muncul suatu konsep yang ya cukup penting, itu adalah status power. Maksudnya apa? Jadi status powernya adalah kekuasaan yang muncul dari ya kemampuan sistem itu untuk ngasih gitu kan, terus juga bisa mencabut, terus juga ya bisa mempercepat ataupun menunda gitu teman-teman ya. Ataupun ya mengubah status administratif seseorang lah, kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Dan ini tuh sebenarnya ya cukup penting gitu loh, karena dalam negara yang sudah digital gitu kan, ya status itu bukan sekedar label gitu loh teman-teman ya. Status itu adalah pintu bahkan gitu loh. Jadi status itu bahkan ya bisa menentukan nih siapa nih yang boleh masuk gitu kan, siapa yang boleh tinggal, siapa yang menerima bantuan, siapa yang mendapatkan izin gitu kan, bahkan ya sampai siapa yang dianggap sah oleh negara itu gitu ya teman-teman ya. Jadinya gini teman-teman, kalau yang namanya status itu bisa dibeli gitu kan, ya negara tuh tidak hanya kehilangan uang gitu loh. Negara itu ya artinya bisa kehilangan ya kemampuan untuk membedakan nih mana yang sah dan mana yang sebenarnya tidak sah gitu ya teman-teman ya. Dan ini yang menjadi suatu ya kita bisa sebut realitas kejamnya ya teman-teman. Jadi digitalisasi itu tuh tidak otomatis membuat birokrasi itu bersih gitu ya teman-teman ya, itu yang jadi poinnya. Jadi digitalisasi itu tuh sebenarnya ya bisa banget sekedar memindahkan korupsi ke lapisan yang lebih nggak kelihatan lagi gitu ya teman-teman ya. Jadi kayak misalnya dulu itu kan ya manipulasi itu mungkin terjadi di atas meja gitu ya teman-teman ya. Ya sekarang tuh manipulasi itu bisa terjadi di mana? Di dashboard sistem bahkan gitu ya teman-teman.
Dan ya korupsi itu ya dulu tuh kan meninggalkan jejak mungkin di atas kertas gitu ya teman-teman ya. Ya sekarang itu namanya korupsi bisa banget bersembunyi di balik suatu workflow yang terlihatnya tuh normal gitu ya teman-teman. Karena apa? Karena dari luar tuh kan sistem tuh tetap kelihatan berjalan gitu loh. Ada login, ada verifikasi, ada approve, ada database gitu kan, ada laporannya gitu ya teman-teman ya. Tapi yang jadi pertanyaannya, dan ini mungkin ya paling penting ya teman-teman ya. Jadi pertanyaan itu bukan apakah sistem itu digital gitu loh, tapi yang perlu dipertanyakan tuh adalah ya siapa nih yang bisa ngubah status dalamnya gitu loh. Terus juga siapa nih yang bisa mempercepat akses, siapa nih yang bisa ya menghapus hambatan-hambatan yang ada gitu ya teman-teman ya. Karena gini, di negara yang semakin digital, ya kekuasaan itu tidak hanya berada pada orang yang membuat aturan gitu ya teman-teman ya. Kekuasaan itu juga berada pada orang yang bisa mengendalikan field di database gitu loh. Dan jika ya field itu tuh bisa diperdagangkan gitu ya teman-teman ya berarti kan korupsi itu tidak hilang gitu loh. Tapi justru apa? Korupsinya naik kelas gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke ya bagian yang lebih teknis ya teman-teman ya. Ya mungkin banyak orang berpikir solusi sistem digital itu cukup sederhana gitu loh ya. Kayak misalkan ya kita bisa pisahkan role-nya gitu kan, kita bisa batasi akses, terus juga kita bisa buat approval itu berlapis gitu ya, ataupun ya kita simpan audit log-nya gitu kan. Ya semua itu benar gitu, secara sistem itu benar gitu ya teman-teman ya. Tapi kan dalam ya kenyataannya gitu namanya korupsi itu kan masalahnya itu ya lebih kompleks gitu loh. Kenapa? Ya karena yang namanya korupsi itu jarang bekerja sendirian gitu ya, pasti rame-rame gitu kan. Jadi ya seringnya itu kan bekerja sebagai jaringan gitu loh. Jadi misalnya ada pemohonnya dulu gitu kan, terus juga ada perantara, ada petugasnya gitu kan, ada verifikatornya, terus juga ya ada supervisornya gitu kan, ada pihak yang mempercepat, ada pihak yang membiarkan gitu kan, dan ada pihak yang tutup mata gitu ya teman-teman ya. Jadi walaupun ya role-nya itu udah dipisah gitu ya teman-teman ya, yang namanya, kolusi, jadi ini bagian dari KKN tuh kan kolusi, itu tuh tetap aja bisa terjadi gitu ya teman-teman ya. Jadi semua langkah itu kan bisa banget terlihat sebenarnya tuh di ya kasat mata itu sah gitu ya teman-teman ya. Jadi dokumen masuk itu melalui ya kanal yang resmi gitu kan, terus juga kayak misalnya, petugasnya itu memproses ya dengan akun yang resmi gitu kan, verifikatornya juga memberi, tanda itu, lengkap lah gampangannya seperti itu ya teman-teman ya. Terus juga ya supervisornya tuh ya menekan approve dengan cara yang benar gitu sebenarnya gitu kan. Jadi ya statusnya itu berubah di sistem gitu loh. Bahkan ya audit log-nya itu mencatat semuanya gitu ya teman-teman ya. Jadi secara prosedural ya ini nih terlihat normal gitu loh, nggak ada yang aneh gitu kan. Tapi secara pola nih, yang jadi masalah ini secara pola itu tuh bisa banget ya terlihat mencurigakan gitu ya teman-teman ya. Nah disinilah ya kita perlu paham suatu konsep yang namanya collusive integrity failure. Maksudnya gimana? Jadi gini, collusive integrity failure itu adalah ya kegagalan, integritas sistem gitu loh, ketika ya beberapa aktor di dalamnya itu kan dengan sengaja dan dia tuh punya akses sah gitu kan, dia tuh bekerja sama gitu loh menghasilkan ya keputusan yang tampaknya itu valid gitu loh secara prosedural, tapi ya sebenarnya itu ya koruptif secara substansi gitu ya teman-teman ya. Jadi, inti masalahnya ya dalam sistem yang korup secara kolusif tadi ya teman-teman, masalahnya itu bukan nggak ada prosedur gitu ya teman-teman ya. Justru prosedurnya itu ya lengkap gitu kan. Tapi yang rusak itu ya tadi jaringan orang yang menjalankan si prosedur itu gitu ya teman-teman ya. Nah, di sini saya sebagai seorang software engineer gitu kan, ya di sini saya tuh melihat ya titik pentingnya gitu loh, di mana ya sistem kenegaraan itu kan tidak cukup hanya ya misalnya itu mencatat siapa yang melakukan apa gitu loh dalam sistem gitu loh. Jadi sistem negara itu ya harus bisa, ngebaca pola seperti tadi saya udah singgung gitu kan. Misalnya gini ya, kayak misalnya, kenapa nih kok pemohon dari agen tertentu misalnya gitu kan, itu tuh selalu cepat disetujui gitu. Terus juga misalnya polanya tuh misalnya petugas tertentu kok sering banget nih memproses kelompok, pemohon yang sama gitu. Ataupun ya misalnya, oh kok supervisor, tertentu gitu, dia punya approval rate yang jauh di atas rata-rata gitu terhadap, kasus-kasus tertentu gitu ya teman-teman ya. Dan juga kayak misalnya, kenapa sih kasus yang sempat rejected gitu kan, kok bisa berubah approve, oleh kombinasi ya user-user yang sama nih aktor-aktornya gitu ya teman-teman ya. Jadi gini, ini tuh bukan sekedar lagi audit biasa lah ngomongnya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ini tuh adalah yang namanya pattern detection. Jadi dalam sistem tuh ada yang namanya pattern detection ya teman-teman ya. Dan dalam sistem, publik yang kritikal gitu ya teman-teman, ya pattern detection itu jadi lebih penting gitu daripada sekedar form digital aja gitu ya teman-teman ya. Karena gini,
kalau kita tuh hanya melihat transaksi satu per satu gitu ya, ya semuanya tuh bisa kelihatan normal dan kelihatan sah aja gitu loh. Tapi kalau kita ngebaca, jaringannya gitu kan, ngebaca polanya gitu kan, ya barulah itu nanti ya pola-pola kolusinya itu bisa ya terlihat lah gampangannya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi gini, desain, sistem yang kita bisa bilang mungkin ya anti korupsi gitu kan, terutama di era modern ini, itu tuh harus berpindah dari ya pertanyaan sederhana lah, di mana kalau misalnya kita pertanyakan apakah prosedurnya sudah, diikuti gitu kan, itu bukan bertanya ke situ lagi kita. Jadi dengan sistem yang di era modern ini kita harus mempertanyakan, kenapa nih pola keputusan ini kok terlalu tidak wajar gitu ya, gitu, untuk dianggap sebagai kebetulan. Jadi sekali lagi kita perlu yang namanya pattern detection, kita perlu melihat pola gitu ya teman-teman ya. Nah, secara visual itu teman-teman bisa bayangkan ya seperti ini ya, kayak tadi ya misalnya ada pemohon ataupun broker gitu kan yang dia tuh terus masuk lewat kanal yang sama gitu kan. Terus juga permohonannya itu diproses sama petugas yang sama gitu kan. Terus juga diverifikasi sama petugas yang sama gitu, orang yang sama gitu ya teman-teman ya. Lalu ya disetujui sama supervisor yang sama juga gitu kan. Dan hasil akhirnya itu tuh terlalu sering approve misalnya seperti itu ya teman-teman. Nah, kalau kita lihat itu tuh satu per satu gitu ya, itu tuh memang terlihat seperti pekerjaan administratif yang biasa aja gitu loh. Tapi kalau kita lihat ini sebagai grab gitu ya, nah misalkan juga ya sebagai jaringan relasi gitu ya teman-teman ya, ya pola itu tuh bisa banget menunjukkan hubungan yang tidak sehat gitu loh. Itu tadi kita perlu melihat pattern gitu ya teman-teman ya. Jadi ya di sinilah yang namanya teknologi itu seharusnya bekerja gitu loh. Jadi bukan hanya membuat suatu layanan itu menjadi online gitu kan, tapi juga membuat ya gampangan itu penyalahgunaan itu menjadi lebih sulit untuk disembunyikan gitu loh. Jadi sebuah sistem itu harus banget punya yang namanya audit event stream, di situ poinnya. Jadi ini audit event stream ini bagaimana? Mungkin nanti di sini saya taruh ilustrasi aja ya biar gampang teman-teman membayangkannya ya. Jadi gini, gampangnya itu setiap perubahan status itu kan dikirim sebagai event gitu ya. Terus juga siapa mengubah siapa, kapan gitu ya. Terus juga dari perangkat mana itu kan, untuk kasus apa, dengan alasan apa itu kan. Terus juga siapa ya memverifikasi itu kan. Terus juga sebelum siapa ini yang menyetujui gitu kan. Nah, lalu event-event itu tadi itu tidak hanya disimpan gitu ya teman-teman ya, tapi itu eventnya juga dianalisis gitu ya, terus juga dibaca sebagai pola tadi, terus juga dihubungkan nih aktor antar aktornya gitu ya, terus juga ya dibandingkan dengan ya baseline yang normal gitu loh. Dan ketika ada hubungan yang terlalu sering berulang, terus juga approval yang terlalu cepat, terus juga ya jalur yang terlalu mulus gitu kan, sistem itu bisa ngasih sinyal kepada auditor yang independen lah gitu ya gampangnya teman-teman ya. Nah, kira-kira begitulah tadi ya teman-teman ya ilustrasinya gitu ya. Dan kenapa begitu? Karena gini teman-teman, dalam korupsi di era modern ini masalahnya itu bukan sekedar hanya akses digital aja gitu ya teman-teman ya. Masalahnya itu adalah akses legal yang dia tuh dipakai secara koruptif gitu loh. Dan ini tuh jauh lebih sulit sebenarnya karena ya misalnya hacker itu kan, hacker tuh dari luar dia tuh mencoba masuk tanpa izin. Tapi yang namanya pelaku korupsi dari dalam, dia tuh kan memakai izin yang udah dia punya gitu ya teman-teman ya. Karena itu ya sistem negara itu tidak cukup hanya aman dari peretasan aja gitu loh, tapi sistem negara itu ya juga harus tahan terhadap ya kolusi gitu ya teman-teman ya. Oke, dari semua yang udah saya sampaikan tadi tentunya kita bisa tarik kesimpulan ya teman-teman. Namanya digitalisasi itu tuh sering banget dijual sebagai obat buat korupsi gitu loh. Padahal ya kenyataannya itu kan nggak gitu, karena itu tuh ya sekedar seolah-olah ketika semua itu masuk aplikasi, masuk dalam sistem, ketika semua itu digital gitu kan, itu tuh seolah-olah semua itu jadi transparan gitu, padahal ya itu tuh terlalu naif gitu ya teman-teman ya. Jadi teknologi itu tidak otomatis membuat manusia itu jujur ya teman-teman. Teknologi itu ya kalau dipergunakan dengan salah itu ya cuma mengubah tempat korupsi itu bersembunyi aja gitu ya teman-teman ya. Ya tentunya dari situ pertanyaan yang perlu kita tanyakan tuh bukan lagi apakah negara kita sudah digital gitu ya teman-teman ya. Tapi yang perlu kita pertanyakan adalah ya apakah sistem digital negara kita itu kan itu tuh bisa membaca penyalahgunaan yang dilakukan oleh orang-orang yang justru punya akses sah, di situ poinnya teman-teman ya. Karena kalau nggak seperti itu ya berarti ya digitalisasi ini ya cuma ngebuat korupsi itu terlihat lebih rapi gitu ya, lebih administratif, lebih sulit kelihatan gitu kan, dan juga ya lebih mudah dibenarkan gitu loh sebagai proses yang normal gitu ya teman-teman ya. Dan ya mungkin di sinilah realitas teknologi yang paling meresahkan gitu ya teman-teman ya. Di era digital itu kan negara itu ya tidak hanya bisa mencuri anggaran aja gitu, tapi ya juga bisa mencuri akses sistem. Dan ya sekali lagi selamat datang di realitas teknologi ya teman-teman ya. Oke, jadi itu aja yang saya sampaikan pada video kali ini. Saya harap ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Thank you for watching dan salam backend magang.